Selamat datang di channel Info Pendidikan. Baik, pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai 3 kategori honorer R2 dan R3 batal diangkat menjadi P3K. Begini keputusan final Menpan RB. Mengutip informasi dari Klik Pendidikan, nasib ribuan honorer kategori R2 dan R3 menjadi perhatian. Meski seleksi gagal, mereka bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Hal ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur secara detail pengangkatan P3K paruh waktu. Namun, tidak semua honorer R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ada 3 kategori yang ditetapkan Menpan RB batal diangkat menjadi P3K paruh waktu meski berstatus R2 dan R3. Honorer R2 dan R3 merupakan pegawai honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan pernah mengikuti seleksi P3K tahap waktu 1. Namun, mereka tidak mendapat informasi atau tidak memperoleh peringkat terbaik. Mereka sebenarnya masuk dalam kategori yang akan diangkat sebagai P3K paruh waktu, sesuai upaya pemerintah menyelesaikan penataan tenaga honorer. Dalam keputusan tersebut, pengangkatan P3K paruh waktu bertujuan untuk: yang pertama, menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Yang kedua, memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Yang ketiga, memberi kejelasan status pegawai honorer. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan publik. P3K paruh waktu dapat diangkat untuk jabatan. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, penggerak hukum. Yang kelima, peneliti. Dan yang keenam, pengelola dan penata atau pengelola atau penata layanan operasional. Pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu bisa dibatalkan jika: yang pertama, honorer mengundurkan diri. Yang kedua, tidak menyerahkan dokumen lengkap sesuai waktu yang ditentukan oleh BKN. Yang ketiga, meninggal dunia. Jika salah satu di atas terjadi, instansi wajib membatalkan pengangkatan yang bersangkutan. Sistem kerja dan gaji P3K paruh waktu. Yang pertama, masa kerja. Perjanjian kerja berlaku selama 1 tahun, bisa diperpanjang hingga diangkat sebagai P3K penuh. Yang kedua, jam kerja, disesuaikan dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, tugas dan evaluasi. P3K paruh waktu wajib menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai, dan evaluasi dilakukan tiap triwulan dan tahunan. Yang keempat, kenaikan status. Evaluasi tersebut jadi bahan pertimbangan apakah kontrak diperpanjang atau honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu. Soal gaji, honorer akan menerima: yang pertama, upah minimum sesuai upah saat menjadi honorer atau upah minimum wilayah setempat atau MK. Selain itu, mereka juga berhak atas fasilitas lain sesuai aturan yang berlaku. Meski peluang masih terbuka, honorer R2 dan R3 harus benar-benar mempersiapkan diri. Mulai dari dokumen hingga performa kerja, semua akan dinilai. Jadi, bagi honorer R2 dan R3, pastikan Anda bukan termasuk kategori yang ditetapkan Menpan RB batal diangkat menjadi P3K. Lalu, kapan pengangkatan P3K paruh waktu? Mengutip informasi dari jpnn.com Jakarta, hingga saat ini masih banyak honorer database BKN yang bertanya kapan pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan. Diketahui, P3K paruh waktu menjadi jatah honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024. Tetapi gagal. Selain itu, honorer database BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetap tidak kebagian formasi. Sudah beberapa kali Kepala BKN Zudan Arif meminta instansi pusat dan Pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. BKN, kata Zudan, tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis pertek tanpa usulan dari instansi. Pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu harus segera dipersiapkan karena 2025 merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer. Karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan dari sarjana fresh graduate. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024.
Pada diktum kelima Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.